pertumbuhan ekonomi kita sampai dengan kuartal pertama 2021 masih akan lemah. Mungkin kuartal 4 akan mulai positif, kuartal 1 2021 sudah akan positif, tetapi yang saya lihat ya, bukan secara year on year. Saya tidak sebagai mantan akademisi dan sebagai teknokrasi ekonomi, saya harus melihat secara akademis. Kalau kita lihatnya secara quarter on quarter seasonally adjusted. Kalau pertumbuhan kita year on year di kuartal 4 atau kuartal 1 2021 positif tapi cuma 2, itu artinya secara quarter on quarter seasonally adjusted ya kita masih negatif growth. Jadi saya kira kita mungkin masih akan mengalami technical recession sampai dengan first quarter 2021 dan ini sebetulnya satu hal yang harus dipikirkan secara masak-masak bagaimana solusinya. Karena kita sebetulnya sudah memasuki technical recession di kuartal 1 2020 ya. Karena pertumbuhan ekonomi negatif secara quarter on quarter seasonally adjusted sudah terjadi sejak kuartal 4 2019. Jadi kalaupun itu terjadi sampai 2021 artinya kita sudah akan 6 quarter berturut-turut mengalami technical recession. Stimulus mungkin tambahan ataupun segala macam hal yang harus dilakukan lagi begitu ya, walaupun memang gambarannya ke depan masih agak cukup panjang begitu, mungkin setengah tahunan kita harus menghadapi kondisi yang sama. Apa yang perlu lagi ditambahkan, Pak Adrian? Begini, kita sudah mencoba memperbesar kue stimulus kita. Sudah dilakukan 3 kali revisi dari target defisit dari 1,8 ke 5, dari 5 ke 6,2, 6 ke 6,3, tapi realisasinya di lapangan sampai dengan akhir Juli, defisit itu realisasinya cuma sekitar 2,1% dari GDP, yang artinya sampai dengan akhir tahun 2020, kemungkinan mungkin hanya 5% dari GDP. Nah, artinya kemarin menerbitkan Perpu untuk mengubah target defisit menjadi 0,3 menjadi sia-sia, karena toh akhirnya target realisasi defisitnya di 2020 pun sama dengan Perpu sebelumnya, jadi tidak perlu juga melakukan Perpu. Jadi at the estimate level, at the macro level sebetulnya nggak penting sebetulnya dirubah. Yang penting itu ada. Ya. Itulah menjadi bottleneck dari semua masalah penyerapan anggaran, dan itu terjadi di semua kementerian. Nah, kalau misalnya ini tidak diselesaikan aspek mikro ini, wah ini akan terus berlanjut. Tapi masalahnya aspek DIPA ini kan bukan masalah yang gampang, karena ini masalah yang sudah 20 tahun juga nggak selesai-selesai nih. Sebelumnya bentuknya bukan DIPA, DIP di APBN dan DIK di Departemen Keuangan dulu namanya. Sekarang digabungkan tuh DIP sama DIK menjadi DIPA. Tapi zaman DIP sama DIK aja juga punya masalah. Nah, jadi padahal sebetulnya DIPA ini kan adalah titik pertemuan di mana aspirasi politik, kebijakan ekonomi, masalah APBN, daftar treasury, itu semua itu muaranya di situ. Kalau ini tidak diselesaikan, maka akan terus berlanjut. Nah, ini membutuhkan perubahan dalam bisnis proses. Jadi bukan perubahan dalam undang-undang ya, bisnis proses. Jadi isunya itu adalah peraturan menteri, SK, Juklak, Juknis, antar kementerian. Ya. Ini yang harus diperbaiki. Baik.